Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi kita di podcast Bijak, Bincang Pajak. Kanwil DJP Jakarta Utara bersama saya Najib. Bosen ya? Nggak apa-apa. Biar saya di sini terus bosen-bosen nggak apa-apa. Apa kabar kawan pajak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Semoga sehat hari ini, sehat besok. Besok-besok sehat terus. Betul nggak Pak? Amin, amin. Iya. Kali ini, saya ditemani oleh seorang yang luar biasa. Biasa di luar. Karena beliau adalah fungsional penilai pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara. Yaitu Bapak Lutfi. Nggak ada tepuk tangan. Penonton, tepuk tangan. Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, emang yang penting tuh sehat dulu Pak ya. Iya. Kita sehat. Jadi kalau mau kegiatan tuh enak gitu Pak. Nah Pak Lutfi, kalau dari kelihatan ini kan lebih junior dari saya nih. Oh ketawa. Alhamdulillah. Ini Itu pujian Pak ya. Pujian. Pak. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Pak Lutfi, di DJP sudah berapa tahun Pak? Saya di DJP mulai dari karir awal sudah hampir 30 tahun, Pak. 30 tahun, Iya. Pak? Jadi kalau misalkan di pabrik gula itu sudah dapat bintang emas itu, Pak. Pabrik gula? Bukan film horor kan, Ceritanya, Pak? Bukan. Ceritanya dulu kalau di pabrik-pabrik udah dapat pin emas gitu. Oh, saya baru tahu. Iya. Bapak tahu aja pabrik 29 gula. tahun di tepatnya. 20, berarti hampir 30 ya? Iya, hampir 30. Luar biasa, masih segar bugar. Nah, Pak Lutfi, kan sekarang jabatannya itu penilai pajak, Pak. Betul. Penilai pajak itu, Bapak dari hampir 30 tahun di DJP, jadi penilai pajaknya udah berapa tahun, Bapak? Kalau jadi penilai pajak sih, saya ini masih ABG, Mas, Pak Najib. Jadi, saya itu masih hitungan belasan tahun lah gitu loh. Masih ya nggak bayi-bayi banget, nggak senior-senior banget ya lah. Belasan ABG, tahun? Belasan tahun, 18 tahun. 18 Pak, 18 tahun. Itu nggak ABG Pak, 18 tahun. Aduh Pak Ustadz. Masya Allah, 18 tahun. Selama 18 tahun Pak, udah berapa kantor Pak jadi penilai Bapak? Mulai dari karir awal, itu 5 kantor sejak jadi penilai ya, sejak jadi penilai. Iya, sejak jadi penilai 5 kantor lah. 5 kantor. Kalau lebih dari sebelum jadi penilai tambah 2 kantor lagi gitu. 7 kantor. 5 kantor tuh termasuk sekarang. Termasuk sekarang. 5 kantor. Kalau saya sih 1 aja Pak, nggak usah dibanyak-banyakin. Iya. 2 boleh dah, nggak usah banyak-banyak Pak. Itu yang kita cari-cari. Iya, Bapak juga pasti kepingin nggak usah nambah Pak ya? Pingin. Iya, udah 1 aja. Nggak nemu-nemu. Nah Pak, ini penilai pajak ini kan mungkin kalau orang DJP aja jarang dengar mungkin Pak. Oke. Apalagi penonton awam nih, Ya. masyarakat awam. Ya. Oh ternyata ada ya penilai, nggak cuman AR yang suka bikin surat cinta atau pemeriksa, ternyata ada jabatan namanya penilai. Ya. Nah, penilai pajak itu Pak, tugas pokok dan fungsi atau bahasa kerennya tupoksinya. Ya, itu apa Pak penilai? Kalau mengenai tugas fungsi institusi kita, jadi menurut PMK 147 itu kan yang tentang penilai pajak itu PMK 147 tahun 2019 itu kita diamanahkan untuk melakukan penilaian. Penilaian itu bisa jadi penilaian harta, kita sebut penilaian harta. Harta itu bisa harta berwujud, harta tidak berwujud, jadi yang nggak kelihatan itu yang goib itu ya seperti merek. Kemudian paten atau mungkin ya intangible asset lah kalau bahasa kerennya itu kan ya. Satu lagi adalah penilaian bisnis. Kemudian ada institusi lain yaitu melakukan pemetaan, namanya kegiatan pemetaan. Itu bikin peta gitu. Bikin peta. Peta, review peta dan sebagainya gitu. Kayak Dora the Explorer cari-cari peta gitu. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Nah, seingat saya Pak, kan karir saya masih lebih sedikit nih dari Bapak nih.
sebelum namanya sekarang jadi penilai pajak, seingat saya tuh namanya penilai PBB, Betul. Pak. Betul. Iya, Ya? betul. Sejak atau sepengetahuan Bapak lah, sejak Bapak jadi penilai, itu berapa kali berubah, Pak? Terus karena perubahan nama, apakah tugasnya itu berubah? Cuman sekali berubah saja, Pak. Oh, sekali. Sekali berubah. Jadi dari penilai PBB, basic kita dulu semuanya adalah penilai PBB. Penilai PBB di DJP ya maksudnya. Yeah. Di DJP itu penilai PBB. Tugasnya di KPPBB dulu, Kantor Pelayanan PBB. Oke. Nah, dulu kemudian pada tahun 2019 itu kebetulan ada beberapa permintaan bantuan penilaian. Kayaknya mungkin penilai PBB bisa nih menilai ini. Saat itu salah satu yang saya nggak perlu sebut nama ya, ada dua perusahaan multinasional, kemudian dia akuisisi ya, ada terjadi proses merger akuisisi, kemudian di situ kemudian dinilai oleh kita dan menang di pengadilan pajak, begitu loh. Akhirnya sejak itu ini jadi tonggak sejarah, kayaknya perlu ini penilai PBB berkiprah lebih dari yang seharusnya. PBB. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2017-2016 kalau ya, saya agak lupa ya jadi. Jadi sejak peristiwa itu, iya, bisa dibilang kesuksesan lah ya di Direktorat Jenderal Pajak ya, bahwa penilai PBB ini nggak cuman menilai PBB, bisa kok melakukan penilaian yang lain, seperti itu, Pak ya. Iya. Itu waktu itu Bapak ikut atau di kantor pusat itu kejadian? Saya kebetulan sama-sama di kantor pusat. Saat itu kan teman yang menangani tim lain ya, lain. Jadi ya, tapi saya ya ikut dapat ilmunya. Jadi mengikuti. Kemudian ikut juga untuk mensosialisasikan ya bahwa kita punya kompetensi yang seperti itulah. Bisa kompetensi non PBB tadi itu ke pihak-pihak yang belum paham gitu kan ya, jadi seperti itu sudah mulailah kita suarakan ke pihak lain bagaimana kita berhasil, kemudian mungkin kita bisa berkiprah lebih, kemudian barulah kita lakukan beberapa proses mengenai perubahan nomenklatur tadi, Pak. Iya. Jadi gitu. Oke, luar biasa ini kawan pajak. Saya juga baru dengar ternyata ada peristiwa yang luar biasa waktu itu, Pak ya. Nah, terkait penilaian harta tadi, Pak ya, apakah ketentuan ya terkait penilaian harta, termasuk dalam itu adalah penilaian bisnis, kewajaran dan segala macam ya, untuk tujuan perpajakan seperti di DJP ini, itu di otoritas perpajakan negara lain tuh diatur nggak sih, Pak? Oh iya, Mas. Di banyak negara-negara yang mungkin jadi kiblat kita lah ya, kiblat kita kayak USA, IRS di sana ya, ada IRS, Australia, ETO, kemudian Prancis, Belanda yang dulu bos kita lah ibaratnya kayak gitu kan ya, dulu kan bos dulu pernah jadi bos kita. Itu banyak negara, UK itu kan, itu banyak ngatur tentang bagaimana penilaian bisnis itu digunakan untuk tax purpose, untuk tujuan perpajakan. Jadi seperti itu, penilaian bisnis maupun penilaian harta berwujud tadi kan, berwujud maupun intangible asset. Jadi ada banyak institusi yang mengatur rule-nya bagaimana penilaian bisnis yang benar untuk digunakan tax purpose seperti itu. Jadi diatur. Ada ya. Ada. Jadi nggak cuma di kita aja ya. Pak. Dan itu jadi nggak tugasnya nggak cuma PBB doang. Bisa kok menilai yang lain gitu. Bisa menilai sifat-sifat orang nggak, Pak? Nggak bisa. menilai. Oh, ini niatnya buruk, nggak bisa, Pak ya. Nah, Pak, menilai rapot ya nggak bisa. Wah, menilai rapot tugas guru, Pak. Tolong jangan diambil, Pak. Pak mau nilai semuanya nanti. Nah, Pak, selama menjadi penilai ya, 18 tahun ya? 18 tahun. 18 tahun jadi penilai. Tugas yang paling menantang. Paling menantang itu yang jelas, kalau menantang yang dimaksud menantang itu secara fisik ya, secara effort fisik perlu ekstra gitu kan ya. Jauh-jauh. Iya, gitu, mental Pak. Perlu ekstra, itu memang kita pernah ngalami itu. Kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin lebih ekstrim lagi ya, tapi kalau saya itu yang agak ngeri itu memang saat kita diharuskan menilai tambang bawah tanah.
Tambang bawah tanah. Tambang emas bawah tanah. Jadi salah satu milik BUMN, jadi itu punya tambang emas di bawah tanah. Jadi kita lakukan penelitian dan kita harus masuk ke terowongan bawah tanah itu. Iya. Setelah kalau nggak salah sekitar 5 kilo lah, 5 kilo. Kalau 5 meter kan 5 kilometer. 5 kilometer dalam itu. Ngecek ke dalam, kemudian kondisinya apa saja, konstruksinya apa aja. Jadi kita identifikasi seperti itu. Dan kita sebelum masuk itu harus briefing, harus safety kit, ada oksigen, semuanya harus disiapkan betul. Dan itu ya agak ini kalau runtuh gimana ya gitu. Agak ngeri. Apalagi kan berarti itu ruang tertutup gitu Pak. Betul. Itu oksigen juga kan aslinya nggak ada Pak. Nggak ada. Cuman mereka kan ada alat itu yang pakai pipa itu menyedot oksigen dari udara dari dalam keluar dan keluar ke dalam gitu kan. Itu berapa lama Bapak dari Bapak mulai di atas masuk ke bawah sampai keluar lagi tuh berapa lama Bapak? Karena kita saat itu pakai mobil ya, ke bawahnya itu pakai mobil. Jadi kita nggak begitu lama sih, memang nggak begitu lama. Cuman ya ngerinya kalau pas lagi ada bencana atau apa gitu kan. Jadi memang deg-degan terus. Apalagi pertama kali kan Pak. Pertama kali. Dan lorong ternyata di bawah tanah itu nggak cuma satu jalan. Ternyata banyak lorongnya sana. Ada cabang-cabangnya. Kayak apa? Lorong semut kayak gitu, lubang semut kayak gitu tuh. Oh. Jadi bercabang-cabang. Itu di dalam ada. Itu kalau nyasar ya nggak tahu juga. Ada fasilitas apa Pak di dalam Pak? Apa kan nggak mungkin dong orang harus keluar masuk terus kan? Nggak, ya mungkin ada ya. Tapi saya nggak begitu merhatikan gitu. Ya. Cuman ada memang sudah dipenuhi lah kebutuhan orang-orang itu ya. Ada makan gitu kan? Ada semua ya. Karena saya nggak terlalu fokus ke situ, jadi saya. Bapak nggak dikasih makan waktu itu Pak? Oh ya sebentar aja. Cuman sebentar aja jadi saya ini. Kirain. Iya Pak, itu luar biasa Pak ya. Mungkin bisa dibilang hanya penilai mungkin yang akan mengalami itu ya. Karena ya memang tugasnya harus ngelihat sampai detailnya Pak ya. Untuk di DJP ya? Iya, di DJP maksud saya. Untuk di DJP, ya. Itu kegiatan yang khusus penilai, bisa dikatakan. Mereka harus ngecek fisik. Pemeriksa juga mungkin sih ya. Mungkin cuman yang lebih spesifik ya jadinya penilai karena mereka betul-betul harus melihat dan ilmunya di situ. Nggak bisa nerawang Mas kalau Pak. Jadi kalau bisa nerawang kalau misalkan menilai sesuatu apalagi barang yang berwujud, harta berwujud ya, properti atau kebun atau apa, kita tuh nggak bisa nerawang. Kita tuh harus melihat objeknya bagaimana, kemudian kita juga interview langsung di lapangan. Jadi seperti itu memang. Oke. Baik Pak Lutfi, ini pengalaman yang saya nggak mau sih Pak ngalamin Pak, jauh banget Pak. Nah, terkait penilai, saya dulu tahunya itu adanya di DJP aja kan Pak, penilai PBB gitu kan, terus berubahlah jadi penilai pajak. Tapi saya baru tahu ya ternyata ada yang namanya itu KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Nah, tugasnya tuh sama atau enggak Pak? Atau beda? Mereka secara profesi. Mereka lebih luas, Mas. Mereka lebih luas. Artinya gini, sebenarnya kalau boleh dibilang ada irisan. Jadi kalau kita itu kan mungkin tugasnya menentukan nilai wajar. Ya, nilai wajarnya mereka untuk menentukan nilai selain nilai wajar juga ada nilai macam-macam, dan nilai lelang, nilai untuk jaminan aset dan sebagainya. Ya. Jadi untuk memang macam-macam gitu loh. Kalau kita memang hanya untuk menentukan nilai wajar atau nilai pasar. Dan kemudian kita juga diberikan tugas selain penilaian, kita juga diberikan tugas karena kita dulu basicnya adalah basic sumber daya alam ya, PBB itu kan sumber daya alam, pajak sumber daya alam. Jadi pajak yang terkait dengan pemanfaatan bumi dan bangunan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, pertambangan. Jadi kita diberikan amanah juga untuk menentukan kewajaran nilai satu bisnis, usaha pertambangan, usaha perkebunan maupun usaha perhutanan, jadi seperti itu. Jadi kita memang ada irisan, saya bilang ada irisan. Jadi ada yang sama, ada yang mungkin berbeda juga. Mereka juga ada yang sama dengan kita, ada juga yang mereka berbeda gitu. Oh, mirip ya. Cuman tidak sama. Cuman ada irisannya. Baik Pak. Jadi kalau misalnya nih Pak, Bapak sudah tidak jadi PNS, pensiun atau ya pensiun lah, namanya PNS ya Pak.
Itu bisa dong Bapak jadi seorang penilai profesional gitu, atau misalnya mau bikin kantor jasa penilai sendiri, itu bisa apa enggak Pak? Bisa saja sih sebenarnya, bisa saja. Karena setelah pensiun itu kan kita istilahnya sudah terbebas dari peraturan PNS kan Ikatan nanti dinas, gitu ya. ya. Jadi kita boleh melakukan kegiatan usaha, kasarnya usaha, salah satunya usaha menjadi penilai publik berprofesi atas potensi yang kita miliki sendiri ya, memanfaatkan potensi yang ada kita miliki sendiri. Tapi ada syarat-syaratnya Mas, untuk menjadi penilai publik itu bukan satu hal yang sederhana. Kata kita, karena kita harus mengikuti tahapan tes seperti halnya konsultan pajak, mungkin ada terregister, kemudian jadi anggota asosiasi, dalam hal ini adalah MAPI, kita sebut sebagai MAPI ya, asosiasi yang eksis sekarang ini. Terus disertifikasi, kemudian ujian, nama ujian PPN ya, pendidikan profesi berkelanjutan. Itu ada dapat sekian skor, itu kemudian jadi penilai. Itu jadi nggak otomatis Pak, nggak otomatis. Jadi harus ada ya semacam sertifikasinya. Betul, gitu ya. ada sertifikasi profesi lah ibaratnya. Walaupun memang Bapak sudah adalah ilmunya atau pengalaman sudah ada, gitu, tapi tetap harus punya sertifikasi profesionalnya ya. Betul. Luar biasa memang Pak. Apalagi kalau untuk KJPP, jadi untuk dirikan KJPP ada tambahan persyaratan lagi, harus punya pegawai minimal 3 kalau nggak salah ya, di saat PMK 101. Untuk mendirikan kantor. 2014 itu ya. Jadi untuk mendirikan KJPP, kantor KJPP itu kan perusahaan penilaian ibarat kayak gitu ya, perusahaan penilaian. Jadi harus punya karyawan minimal 3 orang kalau nggak salah di PMK 101 itu. 2 karyawan diantaranya itu harus sebagai penilai juga gitu. Jadi nggak boleh sendiri. Nggak boleh dia asal anak yang nggak punya sertifikasi atau nggak punya keahlian masuk, itu seperti itu. Jadi seperti itu. Baik Pak. Nah, selama Bapak 18 tahun tadi jadi seorang penilai, pencapaian paling besar yang pernah Bapak dapatkan ya, itu apa Pak? Dan itu sekitar tahun berapa? Kalau pencapaian ini yang dimaksud adalah nilai moneter ya, nilai berupa rupiah. Gitu kan, kita mungkin masih banyak yang lebih tinggi daripada kita lah gitu, daripada kami. Jadi kalau saya pernah menilai beberapa perusahaan multinasional ya, jadi transaksi antar perusahaan multinasional, dan ada beberapa yang menghasilkan rupiah. Kemudian ada juga yang mungkin tidak berupa uang rupiah tapi berupa penghematan refund. Refund diskrepensi lah ibaratnya gitu kan ya. Jadi agak kita hemat lah uang negara yang mau dikeluarkan buat refund itu. Untuk proses restitusi ya, pembayaran. Jadi artinya itu mungkin kalau kita anggap sebagai rupiah lah gitu kan ya. Jadi tapi bagi saya itu semua nggak kalah, istilahnya masih ada lagi yang lebih membuat saya istilahnya bangga gitu loh. Karena saya bangga karena bisa mengikuti perkembangan proses ini mulai dari nol, kemudian kita coba merintis untuk berubah nomenklatur, mengasih semangat semua orang untuk ayo berubah. Jadi penilai PBB menjadi penilai pajak, kemudian ikut merintis dan bersama teman-teman ya, tim ya, otomatis tim ya. Jadi kemudian bagian dari pionir itulah, pionir perubahan itulah. Dari penilai PBB menjadi penilai pajak. Dari yang tadinya cuma nilai kebun, tambang, akhirnya semua dinilai Pak. Iya, karena basic ilmunya sebenarnya sama Mas Pak. Jadi basic ilmunya sebenarnya penilai PBB dengan penilai aset ya, penilai aset dengan aset intangible asset itu kurang lebih sama. Yang agak membedakan memang penilaian bisnis. Penilaian bisnis itu jadi kita perlu belajar lebih, dan proses itu menambah sebenarnya proses bisnis juga belajar. Proses bisnis, kemudian gimana pola penilaiannya itu agak berbeda dikit memang, tapi mirip-mirip dengan penilai. Basicnya sama. Basicnya kurang lebih sama. Ada modifikasi. Ada yang perlu kita perhatikan. Luar biasa Pak. Iya memang yang mengubah sebuah kebiasaan itu memang agak sulit memang. Sebelumnya cuman terfokus di PBB, kebun, tambang, hutan, kelautan gitu ya. Berubah
harus menilai apa nih? Oh, menilai wajar apa enggak transaksinya, menilai wajar atau tidak bisnis ini, biaya dan segala macam, pengalihannya, merger akuisisi. Karena ada potensi-potensi bisa dibilang di laporan keuangannya bisa mungkin agak diubah-ubah sama wajib pajak dan segala macam, Pak ya. Luar biasa Pak Lutfi. Saya ternyata baru tahu Bapak pernah di kantor pusat ya Pak? Ya kita karena penugasan Pak. Karena penugasan jadi ya siap saja, namanya prajurit, siap saja kami. Oke Pak. Nah kalau terkait kegiatan penilaian Pak, atau bisa dibilang jasa penilaian lah yang diberikan oleh seorang penilai, ya. Apakah itu hanya dari internal DJP, misalnya pemeriksa yang minta bantuan dari penilai gitu, atau bisa juga dari luar DJP yang mengajukan permohonan bantuan penilaian, gitu Pak? Kalau amanah di PMK di PMK maupun di Permenpan itu kita memang lingkupnya hanya DJP Pak. Hanya DJP. Jadi kalau untuk wajib pajak, kalau seandainya memerlukan bantuan penilaian, dia bisa minta KJPP tadi, penilai publik dari yang terwadahi di KJPP tadi. Jadi kemudian kalau memang sudah ada penilaian KJPP disampaikan ke kita, kita lihat nih kewajarannya, wajar apa enggak parameternya, gitu, bener apa enggak prosesnya dan seperti itu. Jadi gitu. Jadi kita hanya mereview saja gitu loh. Jadi gitu. Berarti itu hasil misalnya WP-nya minta ke KJPP, nanti sudah ada hasil laporannya. Nanti laporan itu yang baru disampaikan ke DJP. Nanti dari sisi DJP-nya yang melakukan semacam mereview laporan KJPP-nya dari penilai baru melihat ini udah benar prosedur segala macam, hasilnya wajar dan segala macam. Hasilnya wajar apa enggak? Oke, baik. Seperti itu. Luar biasa Pak Lutfi. Nah, ini kawan pajak pasti baru tahu juga, karena saya juga ternyata baru mendapatkan banyak informasi dari Pak Lutfi ini terkait dengan penilaian ya. Penilaian pajak ternyata nggak cuman PBB. Dulu itu cuman PBB aja Pak. Saya juga baru tahu kok berubah namanya jadi fungsional penilai, fungsional penilai pajak. Nah, jadi kawan pajak, ada banyak hal di Direktorat Jenderal Pajak khususnya ya, yang masih banyak juga kita belum tahu. Dan kawan pajak kalau kepingin tahu lebih banyak lagi, kepingin tahu tapi nggak mau tempe, bisa banget ke KPP, tanya-tanya ya, bisa ketemu penyuluh di helpdesk atau ke Kanwil, itu juga bisa. Bahkan misalnya minta dibikinkan kelas pajak, terus misalnya Pak, saya pengen tahu deh terkait kegiatan penilaian, bisa aja gitu. Nanti mau tanya-tanya bisa ketemu penyuluh, nanti diarahkan ketemu penilai gitu. Nanti bisa didapatkan informasi-informasi yang kredibel dari ahlinya, ahli dari segala ahli, core of the core gitu. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Sampai di sini dulu podcast Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Pantengin terus akun-akun media sosial Kanwil DJP Jakarta Utara, baik di YouTube, Instagram, maupun Twitter atau X ya, @pajakjakut. Kalau di YouTube itu Kanwil DJP Jakarta Utara, untuk mendapatkan informasi terkini di bidang perpajakan, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Saya Najib dan Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.